Halo teman-teman sekalian. Halo. Ini apa nama kanal YouTube-mu apa sih? Safar Nurhan. Safar Nurhan. Paling banyak di Indonesia. 1000 subscriber. Wow, amazing. Teman-teman sekitar hampir sebulan lah ya, baru muncul lagi. Karena saya sakit, Cis. Oh, kirain ini ya, menyibukkan diri apa? Saya sakit gitu. Saya tidak sesibuk itulah. Gitu. Oke. Pengangguran. Teman-teman sekalian, saya bersama Aldiansa Azura. Halo, sahabat Safar, sahabat Nurhan? Thank you. Aku dipanggil sahabat gitu. Sahabat Nurhan. Tapi kami sering panggil dia Lele dan itu nama yang populer di teman-teman terdekat dia. Nah, kalau teman-teman belum tahu, dia bukunya ini yang tidak masuk KSK. aku bilang bener. kami buat video ini karena dia tidak masuk. Atau ini disclaimer dulu teman-teman ya. Video ini dibuat tidak dengan motivasi sakit hati maupun kekecewaan. Tenang saja. Kebencian aja. Kami nggak suka dengan KSK ya. Apa tidak masuk? Ya, banyak buku yang saya tahu tapi tidak masuk gitu ya. Dan memang banyak buku yang terbit pada tahun kemarin 2024 ya. Ya. Dan yang ramai memang buku puisi. Ya. Dan kami akan bicarakan KSK tapi fokusnya ke puisi kebetulan yang tadi. Beliau adalah penyair dan tidak masuk bukunya. Kami akan menggugat itu. Tidak. Itu ya sedikit pengantar tapi serius ya. Ya, saya disclaimer lagi, saya tidak membaca buku puisi. Dulu pernah rutin, tapi apa gunanya baca puisi? Jadi saya tidak terlalu sekitar 5 tahun belakangan tidak terlalu banyak baca puisi. Puisi teman-teman terdekat lah. Salah satunya puisinya Lele ini yang saya baca. Tapi buku puisi yang ada di 5 daftar Kusala daftar pendek ya. Ya, yang pendek ya. Kami belum baca. Nah, kami akan bahas 5 buku itu shortlist. Ya. Tapi yang banyak berkomentar itu bukan saya ya. Tapi Lele, karena saya belum tahu dan saya tidak baca itu. Nah, takut. Pertama, kebetulan di sini hanya 3 puisi yang ada bukunya yang fisik, 2-nya belum ada sama kami. Nah, kami ada di Atelier Cermai. Ini tempat teman-teman bergaul ya, anak gaul ya. Koleksi. Mau baca di sini silakan, tapi bisa di situ ada toko buku, toko Atelier. Penerbit juga, langsung penerbit. Dan penerbit Velodrome gitu lah ya. Nah, kami di sini ada 3 buku yang masuk shortlist itu. KSK pertama Hantu Padang. S1 guys. Abang kita nih. Abang kita semua. Hantu Padang, terus ada Nyawa, Tinggallah Sejenak Lebih Lama, Mbak Pranita Dewi. Ini bestiku, bestie. Terus Tilas Genosida dari Amut Takim. Jadi ini. Dan yang menarik adalah 3-tiganya terbitan JBS. Nah, ini luar biasa loh JBS. Ada 4 di daftar situ. 4 dari 5. Yang satunya lagi punyanya Bang Kuyut alias Iyut Fitra. Dengan judul Dengung Tanah Goyah. Dengung Tanah Goyah. Nah, itu JBS ya. 4 itu. 4 dari 5. Gila. Ini kalau nggak menang kelewatan nih. Yang kelima, puisinya siapa? Kelima. Ada siapa? Siti Jenar, Saiful Alim ya? Iya, Saiful Alim. Judul panjangnya? Siti Jenar apa sih? Aku lupa lagi. Cek lucu. Siti Jenar dan Sepinggan Puisi dalam Kobaran Api. Ini yang Siti Jenar ya? Ya, ini menarik nih. Dan kamu baca
Aku kebetulan Sudah baca mana? baru baca 3 ini. Belum baca full itu. Iyut belum, Iyut. Iyut belum. Oke. Iyut belum sama Sesi Jenar tertarik banget karena sebenarnya pas aku lihat premisnya tuh dia aja udah ngasih unjuk satu konsep yang lumayan utuh. Oke. Gitu. Aku tuh cukup suka baca puisi yang memang dia bukan hanya pile of kumpulan gitu. Oke. Kumpulan yang dipilih secara Random, tapi juga aku lebih tertarik baca puisi yang emang konsepnya tuh utuh. Oke. Konsep dan temanya utuh. Oke. Gitu. Terus komentarnya aja. Nah, dan Sesi Jenar sebenarnya walaupun aku belum baca ya, aku rasa dengan premisnya aja udah bikin aku tertarik banget karena dia kayak apa? Ambil dari kisahnya Sesi Jenar gitu. Oh, itu dari memang Sesi Jenar. Betul, jadi aku bayangkan memang kayaknya agak-agak sufisme gitu ya. Oke. Mungkin gitu. Makanya penasaran banget. Islam lah gitu ya. Penasarannya apakah dia hanya menceritakan ulang dalam bentuk puisi atau justru ada usaha mendekonstruksi misalnya. Itu kayaknya menarik juga deh. Oke. Gitu. Nah, itu Sesi Jenar. Terus next apa? Yang tadi punya siapa? Iyut dulu tuh. Oh iya, Iyut dulu. Nah, Iyut jujur aku belum tahu sama sekali. Oke. Seperti apa puisinya gitu. Tapi puisinya Iyut sebelum-sebelumnya pernah baca nggak? Baca. Oke sih, maksudnya ya untuk Iyut secara kepuisiannya, karyaannya aku suka gitu. Ya dia kan meneruskan tradisi lirisme juga ya sebenarnya. Tapi menurutku one of best lirisis ini ya penyair liris lah. Aku suka beberapa karyanya, beberapa puisinya. Gitu. Terus next. Oke, lanjut yang mana? Pilih. Kamu dong pilih dong. Nah itu Pranita. Nah, gimana? Jadi sebelum kita ulas dulu sekilas. Ya, baru kita naninu ya. Atau panjang jangan sekilas panjang. Iya panjang ya. Ini kalau mau dilihat dia tuh ada gini-gini nih, ada ilustrasinya Cucok. Nah, yang ku suka dari puisinya Mbak Pranita adalah citraan-citraannya tuh aduh ya. Dia tuh lumayan dark ya. Puisi favoritku dari dia kan ever sebenarnya kayak nggak ada di sini deh. Kayak di puisi satunya lagi itu Ngaben. Oh ada ternyata Ngaben di sini, sorry. Apa itu Ngaben? Aku baca. Ngaben itu. Oke, baca satu puisi dah. Sebenarnya puisi lamanya dia yang dia. Thank you. Lupa bilang. Ini kopi. Ayo teman-teman bisa pesan kopi loh di sini. Iyalah, ada kopi. Ini puisi favoritku dan ku temukan ini waktu itu ikut lomba baca puisi. Di mana? Di UNJ. Oke. 2017 mungkin. Oh. Udah lama. Ini puisi lama gitu. Dan sering banget jadi salah satu puisi pilihan buat baca puisi gitu. Oke. Kebaca ya? Ya, silakan. Ngaben. Hanya ada nyala dan nyala, serta senja yang karam perlahan di garis laut yang jauh. Di sana, matahari, lentera kekal itu, setia menunggu abuku. Hidup yang baru saja ku akhiri akan menjadi seperti mimpi yang selalu terlupakan di pagi hari. Kini, kubiarkan jasadku bermukim di semesta, dan kutinggalkan semua. Wahai kalian kawan seperjalanan. Terbekatilah semua yang dikira orang mati. Lihatlah, mayat yang terbahak ini. Tergeletak serupa batu cadas. Sendiri dan abai, hanya memandang ke atas dan tak sekalipun mengertip. Masuk ya? Coba jelasin, apa itu? Ini setahu gue emang jelasin proses Ngaben kan? Ya, Ngaben. Penyaluran dibakar dan dilarung gitu ya, masalah ya.
Tapi puisi ini tuh kenapa buatku sangat amat menohok karena eh, aku jadi berpikir tentang juga eksistensialis. Maksudnya kayak diriku nih di dunia ini ya kita semua sementara, terus adakah yang benar-benar eksis sebenarnya? Oke. Soalnya pas baca buku ini tuh benar-benar kayak wow, ya kayak semuanya pada akhirnya udah kabur aja gitu. Kayak nggak ada yang real, nggak ada yang benar-benar eksis. Ben, keren. Pranita Dewi. Nah, itu yang aku suka, dan buku ini kenapa menurutku juga memang layak masuk ke daftar pendek karena Ini buku satu-satu dari penulis perempuan ya? perempuan. Oh iya, Dari daftar pendek itu. kenapa hanya satu penulis perempuan di dalam daftar pendek? Itu itu catatan pertama ya. Oke, itu pertama. Malang ya para juri ini Untuk mengkritik KSK. kenapa sih? Aku yakin karena daftar pendeknya itu hanya ada dua penulis perempuan. Daftar panjang. Cica. Dari 10 ya. Hanya dua, Mbak Pranita yang nyawa sama Mbak Sinta Haryadi yang Cica. Hanya dua, dan Cica tidak masuk Daftar pendek. daftar pendek, itu dia. Jadi sebenarnya iya, apapun keputusan juri Kita hargai. tapi Ya come on lah. come on lah. Oke. Mana ini representasinya? Terus iya, menurutku ini oke adalah tema-tema yang dipilih sama Mbak Pranita di puisi-puisinya gitu. Dan ini tematik nggak menurutmu? Dibandingkan yang lain mungkin ini cukup yang agak mix ya, karena cukup banyak gitu. Dia juga banyak masukin isu beliau sebagai perempuan di Bali misalnya gitu. Dan tadi tradisi Terus adat. tradisi adat gitu. Terus ini ada weton. Tapi so far menurutku kebanyakan puisinya yang ngomongin tadi apa, eksistensial diri dia sendiri gitu. Dan tapi kebanyakan tentang dirinya di Bali lah ya. Iya, kebanyakan ku rasa gitu. Tidak berusaha menulis tentang orang lain gitu. Karena ini karena emang cukup personal puisi-puisinya dia menurutku ya. Gitu. Dan lagi-lagi puisi-puisi. Nah, ini ada iklan dulu ya. Dan yang ku rasa Mbak Pranita nulis dengan sangat konsisten itu secara bentuk. Mungkin itu yang diinginkan juri di KSK tahun ini. Oke. Nggak tahu. Gue takut loh ngomong kayak gini. Dan dia itu udah buku berapa? Udah buku berapa? Keberapa? Ini kayaknya baru 2 atau 3 yang terbitkan ya, aku lupa. Coba deh. Ya kan? Kayaknya buku pertama deh. Nggak ada lagi selain ini tuh. Ini ada yang barengan sama ini. Oh gitu. Ini belum. Menarik ya. Nih Pranita Dewi. So ya aku rasa cukup layak untuk diperhitungkan. Terus apalagi nih? Mutakian. Tilas Genosida. Ini bisa jadi apa? Bukan kuda hitam tapi apa nih? Ya jagoannya kali ya. Kalau di Kusala. Oh gitu. Karena bukan jagoanku ya, jagoanku ada. Tapi kayaknya ini akan banyak dijagoin orang-orang karena pertama kemarin dia dapat yang buku pilihan Tempo tuh. Ini pilihan Tempo. Ini buku pilihan Tempo apa? Canggih ya. Tilas Genosida. Terus nah yang aku menarik ini dia lumayan full loh konsepnya, lumayan utuh. Gimana itu? Karena dia ya apa namanya? Dia dibagi dalam 2 babak, tilas dan genosida. Terus masing-masing babak ada sub babak lagi gitu. Oh gitu. Jadi tilas dan genosida ya. Terus dia tilas ada petani. Terus ada menarik ini. Dan nah ini juga aku nggak tahu, ini nggak ngerti ini sufisma atau apa, tapi dia banyak ngasih topik-topik tentang genosida, ada agama gitu. Ada koda. Oh menarik nih. Menarik banget. Tuh. Petani. Coba baca yang menarik, Mbak.
di Tadi puisi. ada mana ya? Aku suka tadi ada. Dulunya tongkat, tasawuf, tongkat. Oh, tasawuf aja. Ini bab subbab kedua. Tasawuf belajar kepada Raja Ali Haji. Oh, Raja Ali Haji. Hamba berlindung dari duri yang membuat si mawar dimungkiri. Nah, nasihat adalah ulat yang membuat daun cacat dan burung terjerat. Camar dan mawar bertukar lapar di kiri candi. Wahai duri, jadilah saksi. Rawat ranting ini supaya si kaki pandai mencari sulur sumber diri. Kalaulah kau tak percaya dengan jalan tafsir gatuk matuk begini. Datangi orang alim untuk belajar kumur atau sekadar tali tawasul. Tawasul adalah taat yang memberkati dan utusan dalam carakan ini. Sahih tidak sahih tentu bukan tujuan inti bagi si pencari jalan sejati. Walaulah kuteruskan dengan tafsir dan tadabur dari kitab-kitab sur. Ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, ngaku. Tak bisa melipur semua jumhur. Itu gimana tuh? Pemaknanya gimana tuh? Kayak Ini berat. agak jauh ya sama aku ya. Berat banget ya. Kenapa aku baca ini juga ya? Ini kayak Terus berat. ada puisi-puisi Kiai. juga kiai, santri, gitu. Oh, Dan di babak genosida itu, ini kayak ini apa? Serpia teman-temannya agak berbeda, Iya. tapi dia rajut gitu. tapi dia rajut. Teman-teman cukup berbeda. Kayak di pertama kan dia lebih ngomongin kayak, I don't tentang know, agraris. dan sedikit kayak marginalized people, khususnya petani. Iya, iya. Rural lah ya. Iya, dan menariknya gitu, citraannya tuh beda-beda di tiap bab. Kayak di bab pertama ya tadi lebih banyak yang alam, padi, terus nah itu burung-burung datang. Nah yang di Hibeda nih lebih banyak kayak tadi apa, hal-hal yang sifatnya agamais ya. Oke, agamais. Tuh. Aku ini cukup menarik. Tilas genosida. Dan puisi terakhirnya jagoanku sih, genosida. Coba baca itu yang genosida. Selembar bulu yang ditiup angin dan hinggap di matamu itu adalah kabar kematian kami yang tak tersiar arus sungai. Sungai yang membawa amis darah kami itu adalah lahar yang gemetar ditaburi mawar segar oleh langit sepi. Langit yang sepi dan lamat-lamat memutih itu adalah jerit suara kami yang tertatih-tatih di hadapan duka si matahari. Matahari yang diam berduka itu adalah bola mata kami yang membengkak dan padam setelah menahan sengat kilat belati. Kilat belati yang menusuki mendung itu adalah duka kami yang membumbung dan menitikkan air mata ke sekujur bumi. Bumi yang basah dan membusuk itu adalah daging kami yang gelap mengembang menetaskan ulat-ulat putih. Ulat-ulat putih yang menetas itu adalah hati kami yang terkelupas oleh luas api dan belati yang kini di dapurmu tidur sembunyi. Belatimu yang bersembunyi. Belatimu yang kini di dapur. Belati yang kini di dapurmu tidur sembunyi. Menarik. Aku tuh suka dari puisi-puisi yang aku suka puisi itu karena mereka bisa memeras kalimat, bisa memeras paragraf, bisa memeras pemborosan-pemborosan sering kita lihat di non fiksi lah gitu. Nah, ini reviewnya nggak terlalu bagus, nggak apa ya, nggak terlalu bagus. Kita mereviewnya nggak terlalu dalam dan bagus, nggak apa ya. Aku masyarakat awam kak, dan tidak tahu apa-apa. Sekilas saja kita mau ini hanya basa-basi aja sebenarnya. Ya. Karena kita nggak masuk. Itu ada obrolan lain ya. Nah, nih, ini juga masyarakat puisi Indonesia. Ini Hantu Padang, ini Hantu Padang ini kawan kita ya, abang kita gitu. Iya, Esa Tegar Putra. Wah ini jagoanku juga sih tapi. Jagoanku. Ini
tadi juga ngobrol sama Kang Willy, Kang dari Willy. Fahmi Agiska, bahwa yang menarik dari buku Hantu Padang ini, kayak Bang Esa seperti ada, aku bilang berjarak, tapi Kang Willy itu justru kayak dia ngomongnya kayak Esa seperti membuat tegangan antara dirinya dengan Padang, Oke. katanya gitu. Makanya kaget, makanya Santai, santai. santai. Terus, Makanya kalau kata Kang Willy apa tadi? Makanya Padang menjadi hantu gitu bagi dia. bagi Esa. Oh. Nah, yang menarik kan di beberapa puisinya dia nabrakin itu dengan citraan-citraan yang urban, terus sama ada kayaknya banyak yang agak keluarga gitu ya, istri, anak. Itu bukan apa yang karena aku belum baca. Aku menganggap Hantu Padang itu dia kemanapun dia meninggalkan Padang, Padang itu terus mengintai dia. Nah, itu konsepnya enggak? Iya, itu dia. Even karena itu kan menariknya dia ada citraan urban Jakarta lebih banyak karena dia udah lamanya di Jakarta gitu kan. Nah, kalau katanya kalau buku yang sebelumnya dia kangen sama Padang, rindu apa semua. Iya. Kalau ini dia dihantui. Dia berusaha meninggalkan Padang tapi dia dihantui. Iya, entah seperti ada apa di Padang kita nggak tahu. Baca satu ya. Baca dong. Di atas lapik pandan paninggahan, aku mimpi melantai di permadani Isfahan, istriku. Ku urut dada makin menipis, ku angkat lengan terasa ringan. Ku tepuk-tepuk perut biar usus tidak lekas mengerut. Dan segelas air dari keran belakang segera ku bikin tandas. Dari Paninggahan ke Isfahan, dari serutan daun pandan hingga jalinan bulu domba jantan. Mimpi begini membikin rentan. Best. Padang banget ya. Padang banget. Padang kali. Udah itu aja segitu. Tapi ini jagoanku. Nah, kemarin kan kamu nge-tweet itu kan kayak menyesalkan kenapa ada 5. Apa? Kenapa tidak masuk 2 jagoanmu ya? Iya. Yang di long list itu. Iya, Cica sama Selamat Malam kawannya si Muhammad Rizky. Muhammad. Ya. Nah, coba kamu jelaskan kenapa kamu menyayangkan 2 yang tidak masuk Takut. dan 5 ini masuk gitu. Anggaplah yang 2 itu, kenapa kamu memilih 2 itu? Kenapa menyayangkan? Tidak. Aku outframe aja. Ketika daftar panjangnya rilis dan aku menemukan beberapa nama yang familiar, gitu, yang sudah aku baca beberapa puisinya. Lalu ada nama seperti Mbak Sinta dan Imin. Gitu. Ya, Imin. Menurutku mereka berdua menarik karena membawa satu yang cukup segar gitu. Oh ya. Setidaknya selama 2024 sih. Gitu. Ya Mbak Sinta di Cica dia ngomongin soal Cina identitasnya ya, Cina Benteng gitu, bagaimana teman-teman dengan identitas tersebut banyak termarginalkan gitu di negaranya sendiri. Dan kita kan punya sejarah yang cukup kelam soal itu ya. Soal Chinese. Ya, bahkan even di ininya sesama ininya sendiri pun aku berapa kali dengar ini spesifik Cina Benteng gitu ya. Itu apa? Cina Benteng gimana? Cina Benteng tuh Cina yang ada kampungnya di mana? Tangerang ya, Re ya. Cina Benteng tuh Tangerang. Terus dan mereka tuh kalau kita sekarang stereotipikalnya kayak Cinda tuh yang di PIK, yang di Kelapa Gading, jalan-jalan. Nah, di Cina Benteng itu secara Cina miskin. Aku ya gitu. Termarginalkan lah, bahkan oleh ras yang sama gitu, sama-sama antar mereka, sama-sama Chinese misalnya, antar komunitas. Dan warna kulitnya beda kan. Warna kulitnya tuh memang lebih gelap. Chinese-nya Benteng itu dia lebih gelap warna kulitnya, dan itu yang bikin dia juga kena colorism. Oh gitu. Dirasa sendiri gitu. Itu yang
menurutku kenapa jadi pada akhirnya Cica jadi sangat penting karena itu. Kedua, Secara isu ya. secara isu penting banget menurutku ya. Cica ini kan menurut si Mbak Sinta itu adalah panggilan zaman dulu. Iya, Cina apa gitu, Cina apa gitu. Jadi Cica itu nama panggilan untuk perempuan. Jadi dia masih SMA. Nah, di SMA-nya antara mereka itu Cica gitu. Jadi bukan akronim itu Cica itu. Oh bukan. Akronim. Akronim. Tapi akronimnya banyak pemaknaannya. Nah itu tuh. Terus kedua, bagaimana Mbak Sinta pakai gaya tutur di situ tuh puisinya. Storytelling dan bahasa yang dia pilih gitu. Kan dia banyak masukin bahasa-bahasa apa, Hokkien kah? I don't know apa nama bahasanya, tapi mungkin Hokkien gitu. Hokkien mungkin ya. Iya, dan juga Sunda. Oh, ada Sundanya. Ada Sundanya gitu, ada sesundaannya. Dan itu yang menarik, jadi code switching gitu banyak. Dan secara bentuk beragam banget. Ada nih sebenarnya buku sini cuma gitu. Dan bentuk tuh beragam dia. Ada yang puisinya cuma kayak kotak di tepi-tepi gitu. Coba ambil. Ada nggak ya? Ada situ Cica. Mana ya? Oh itu dia, langsung kelihatan. Ada. Ambil. Kunci. Ya. Nah, itu menarik banget. Supaya ditunjukin. Menarik. Ditunjukin. Hamzah udah balik? Di belakang. Di belakang. Tuh. Kelihatan nggak sih? Nyoba tunjuk lagi. Rapatin. Oh gitu, kosong ya di dalamnya. Hanya di pinggir doang. Pinggir. Oh. Dan bacanya gitu. Oke, itu apa? Dia bahasa tentang apa? Nah. Dari mana saya bacanya? Tuh, mata di atasnya terdapat cerita bercap sejarah. Aku membacakan apa yang mereka tulis tentangku, tentang kita. Aku. Dari sini. Yang mana sih nomor halamannya? Oh, dari sini dong. Iya benar, dari sini. Mata kami bisa menulis cerita sendiri. Seringkali cerita kami tidak terbaca. Aku amati, kan A-nya gede. Besar ya? Oh iya benar, aku amati jajaran garis berbaris panjang dan lurus membentang dari timur ke barat, menumpuk dari utara ke selatan, buka terbuka untuk publik. Angin tenggara terbatuk menggoyahkan langkahku. Jangan sampai aku menabrak garis-garis itu. Patah, tutup mata. Di atasnya terdapat cerita bercap sejarah. Aku memperhatikan apa yang mereka tulis tentangku, tentang kita, menghindari angin dari kertas yang kau bolak-balik. Aku mengeratkan tutup kepala, berjalan ke utara. Tempatku di tepi-tepi kosong antara batas tertulis dan tidak terkatakan. Aku harus berjalan hati-hati setiap hari, menutup wajah agar aman dari telunjuk dalam lorong-lorong ini. Rumah sekaligus kurungan, dua dunia yang kuagrabi dan kubenci. Tak boleh meninggalkan jejak, bekas atau bukti dari buah pikiran dan benih perasaan. Cerita harus ditulis di atas garis sesuai instruksi. Lurus berbaris, bukan di ruang kosong, ramai loncatan, letupan pikiran, dan tubrukan perasaan. Tak boleh ada coret-coret di pinggiran. Di atas garis, aku melihat mereka menulis dan menghapus setiap saat. Saking asiknya mengarang, mereka tidak lihat aku jalan-jalan di luar sejarah. Bila ada bunyi senjata, aku sembunyi di ceruk koma. Bila ada kekacauan, aku lari di belakang tanda tanya. Tapi ini kosong dihuni orang-orang yang mereka putihkan. Orang-orang yang pandai mengosongkan diri. Tanpa menghilang seluruhnya. Terbiasa berbicara dengan diri sendiri. Bekerja tanpa mengeluh. Berjalan di atas ujung jari. Bercinta dengan mata. Kesunyian lama-lama akan terdengar. Orang-orang tepian semakin padat. Satu orang, satu titik putih. Waktu yang menguningkan pun akan menjadi putih. Aku akan terus berjalan tanpa dikenali. Yang utama, tutup kepala tapi buka tubuh. Wajah menentukan siapa. Tubuh menceritakan mengapa. Tanpa wajah, semua tubuh sama. Satu-satunya ruang hidup pada kulit dengan darah dalam daging, di mana kami bisa menulis cerita sendiri. Seringkali cerita kami tidak terbaca. Carut marut, tumpang tindih, terpenggal sana sini. Kami harus menulis cepat-cepat. Sebelum tiba-tiba mereka mengambil tubuh kami. Dari putih diambil putih. Tak ada yang hilang. Ini ngomongin kayak ya usaha untuk menghapuskan mereka sebenarnya kan, dan tidak mencetuskan mereka dalam sejarah. Karena ada satu puisi juga dia ngomongin beberapa pahlawan
yang punya keturunan Tionghoa gitu, Hmm. yang namanya dihapus dalam sejarah juga gitu. Oke. Bagus banget. Bagus ya? Hey, hey, bener aja. Dan tebal ya. Dan tebal. Ini ada 96 puisi. Dan tidak dia juduli. Sama kayak Hantu Padang ya. Oh, Hantu tidak. Padang pun begitu. Tidak ada judulnya. Gak ada judulnya. Sama kayak Hantu Padang pun begitu. Jangan-jangan ini bukan satu puisi, bukan kumpulan puisi, ini satu puisi enggak ya? Oh, Enggak. enggak. Dia tuh Satu. kan ada bab-bab gitu juga tuh. Oke. 2. Nah, kalau si Muhaimin Imin tuh ini kan menang DKJ ya? Menang DKJ, Ya, juara DKJ. pertama. Yang menarik dari Imin sebenarnya sama. Keduanya kan sebenarnya menawarkan Hal bahasa bahasa. kayak apa ya aku bilang ya? Iya, dia Berbeda lah ya. nawarin sesuatu bahasa Indonesia yang sebenarnya kaya gitu. Dan juga membuka kemungkinan untuk puisi-puisi itu bisa loh pakai kata-kata yang mungkin selama ini jarang kita temuin dalam puisi. I mean, it's so klise gitu. Oke. Sebenarnya aku ngomongin pun klise banget, kayak ngajarin kenapa jadi julid. Maksudnya kita tuh harusnya sekarang kayaknya supposed to be memang membuka kemungkinan yang lebih luas gitu. Oke. Untuk nge-stretch bahasa-bahasa yang memang bisa masuk dalam puisi gitu. Nah, kenapa siapa namanya? Cica dan Imin menurutku oke, karena dia menawarkan itu Kebahasan yang baik. kebahasan yang lentur, Yang lisan juga ada. yang lisan kelisanan Iya. gitu. I mean maksudku itu kan udah bagian dari kita sehari-hari gitu. Iya. Bukan hanya code switching bahasa daerah gitu. Iya, betul. Tapi code switching semacam misalnya code switching Indo ke Inggris misalnya, apa kalau itu ke Inggris ya. Iya. Inggris. Iya. Atau mungkin ya ada mungkin bahasa-bahasa lain yang di code switching tuh bahasa-bahasa cakapan sehari-hari. Kalau di unboxing kan ada bahasa Sunda dan bahasa yang kita temuin di sosial media misalnya. Atau seberapa indie misalnya gitu. Seberapa indie, Hamzah yang menelanjangi semua perangkat politika yang dia punya, bablakan aja. Itu menurutku kayak juga menarik. ini Akika. Nggak usah dibahas. Akika Iya. switching bahasa Inggris, Dinan, bahasa Inggris, bahasa Dinan dan bahasa Indonesia. Nah, menurutku tawaran-tawaran seperti itu selain memperkaya yang mestinya ada dimunculin ya oleh lembaga seperti KSK. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya. Gimana tuh? Maksudnya dari ini nyawa tinggallah sejenak lebih lama. Walaupun di Hantu Padang sih ada beberapa. Hantu Padang nih gaya bahasanya menurutku lebih lentur dibandingkan yang lain. Lebih lentur. Lebih lentur dia. Kayak mana? Dan menurutmu temanya itu masih tanda kutip tema lokalitas enggak? Yang siapa? Ini dari 5. Iya lagi. Masih tema beberapa ya. Beberapa masih ya menurutku. Nah, ini juga menarik ya. Kita sekarang aku sudah pada tahap maksudnya mempertanyakan lokalitas itu apa sih? Karena kadang-kadang lokalitas tuh dalam bayangan kita seringkali hal-hal yang justru ini bukan lokalitas tapi ini eksotisme gitu. Ini sebenarnya eksotisme aja gitu. Oke. Lagi-lagi sudut pandangnya dari sudut pandang orang Jakarta, orang pusat. Oke, dibahas ini apa? Let's say misalnya tadi Ngaben gitu. Ada tradisi Bali, ini menarik sekali. Nah, tapi karena kita yang melihat adalah orang Jakarta, itu yang menjadikan itu jadi eksotis sekali gitu. Sedangkan puisi-puisi yang misalnya sebenarnya juga membawa lokalitas, tapi secara latar dia pakai kota besar, urban dan Jakarta, itu nggak dianggap lokalitas. Ya. Padahal hal-hal yang budaya urban menurutku juga lokalitas gitu. Ya di Hantu Padang kan menariknya itu dia menubrukkan lokalitas yang urban yang selama ini kita anggap berseberangan gitu. Lokalitas yang dalam tanda kutip kedaerahan. Aku nggak mau mendaerahan deh, di luar Jakarta dengan
kendaraan kau apa sih? Takut. Dan lokalitas dari dalam Jakarta gitu. Nah itu yang menarik dari Esa Tegar sebenarnya. Gitu. Oh. Yang urban dengan urban ditabrakin. Dan menurutku itu juga lokalitas karena kan tubuhnya Esa Tegar kan berbenturan dengan itu pasti gitu. Oke. Dan itu yang membuatku, menurutku itu yang bikin Hantu Padang jadi sangat menarik gitu. Personal sekali. Jadi maksudnya keminangannya dia, kepadangannya dia, dan dia merantau ke Jakarta kan 2015 sebelum di situ merantau. Ada apa tarik menarik itu antara Padang dan Jakarta gitu. Ya. Dan dia menulis di sini. Dan mendekati Padang bukan lagi dengan pendekatan yang romantisasi gitu, tapi justru ada pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, menarik. Yang kurasa gelap gitu. Tentang Padang itu sendiri gitu. Itu yang menarik dari Hantu Padang. Endorse. Gitu. Nah, lewat Cica, menurutku kenapa tadi Cica dan Imin layak ya, karena itu Imin kan juga ya dia membawa banyak cakapan Padang dan dengan cara berbeda ya. Iya, Padang apa Minang, aku nyebutnya Minang kali ya. Bahasa Minang ya. Iya Mas Ami. Karena dia bukan orang Padang nggak? Kayaknya bukan deh ya. Jadi tempat kabupaten lain mungkin. Ya, bahasa Minang gitu, tapi di dalam lingkup yang lebih spesifik yaitu di tongkrongan gitu. Jadi bahasa slang yang keluar gitu, cakapan slang. Dan kalau baca bukunya Imin itu kan itu yang menarik dia kan nggak ada daftar isi. Jadi emang kita harus baca dari awal sampai akhir gitu. Nah menarik emang ya mungkin kan latar belakang Imin juga ya. Dia kan juga filmmaker gitu. Oh dia filmmaker. Filmmaker. Jadi memang filmik sekali. Dan membaca Selamat Malam Kawan tuh kita kayak diajak nongkrong di malam mabuk yang panjang. Di meja yang berantakan, udah ada kacang, udah ada kuaci, udah ada apa, mungkin ada yang muntah. Tapi kita semua ngobrolin yang ngobrolin apapun kayak orang mabuk aja, ngobrolin negara, ngobrolin kesialan kita sehari-hari, ngobrolin putus cinta, ngobrolin apa yang udah jam 2 jam 2, jam 3 ada ngobrolin agama mungkin gitu. Nah itu yang menurutku menjadikan Selamat Malam Kawan seharusnya bisa jadi masuk ke dalam daftar panjang, daftar pendek karena itu gitu. Konsepnya utuh, tema yang dipilih menarik sekali, dan tawaran bahasa yang ditawarkan juga cukup fresh gitu, sama seperti Cica gitu. Karena entah kenapa aku melihat ya sepertinya ada beberapa dalam daftar pendek, aku nggak akan sebut, ada beberapa yang menurutku secara bentuk konsisten, tapi secara tema apa yang ditawarkan, secara konsep apa, aku nggak melihat keutuhan misalnya gitu dari itu gitu. Ada yang memang secara konsep utuh, secara tematik juga dan mungkin secara bentuk juga konsisten, dan itu mungkin bisa sangat diperhitungkan gitu. Tapi kalau misal alasannya kenapa ini masuk daftar pendek, terus alasannya hanya karena jadi bentuknya konsisten dari awal sampai akhir, aku nggak kayak sulit untuk mencerna itu, karena menurutku namanya buku gitu, buku puisi, apalagi puisi gitu, menurutku puisi kan it's supposed to be fluid, it's supposed to be cair aja gitu. Fleksibel aja nggak sih? Selama dia dijahit oleh konsep dan tema yang kuat, walaupun di dalam satu buku itu puisinya bentuknya macam-macam, gaya tuturnya bisa macam-macam, kadang terkadang liris, terkadang naratif, terkadang mungkin ada yang konkret. Menurut itu nggak masalah. Justru itu yang bisa jadi menarik. Kan misalnya aku membayangkan buku puisi, membandingkan buku puisi dengan medium lainnya, dengan puisi, dengan album musik misalnya. Banyak album musik yang satu lagu dengan lagu lainnya bentak-bentong. Betul. Buat albumnya The Beatles apa kabar? Kayak gitu, masih banyak gitu. Tapi karena
mereka solid gitu, materinya solid dan mungkin temanya juga solid, ya itu nggak jadi masalah gitu, bagus aja gitu, tetap bagus. Nah, kenapa menurutku kenapa buku puisi nggak bisa dilihat kayak gitu? Oke. Karena waktu aku menulis Akikayaeke pun curhat dikit. Iya dong, iya dong. Itu tuh masih dihantuin itu gitu. Masih dihantuin sama-sama ada palanya gitu ya. Canggih. Sama-sama dihantui itu gitu. Kayak ini kok aku bentuknya nggak konsisten. Banyak yang kayak gitu gitu. Coba deh tuh saya konsisten ini gayanya gimana. Tapi menurutku pada akhirnya tiap puisi itu punya kebutuhannya sendiri buatku. Gimana itu kebutuhan? Ada yang memang misalnya dalam kalau aku kasih contoh terdekat dalam bukuku gitu, ada puisiku yang memang dia butuh pakai aku selipin bahasa Binan, aku switching bahasa Binan atau bahasa Inggris. Tapi ketika dia diubah formatnya, misalnya secara format dia liris yang konvensional banget misalnya gitu, dengan bahasa-bahasa yang juga konvensional gitu, nggak jadi masuk karena puisinya nggak membutuhkan itu ternyata gitu. Sebaliknya aku sempat nyoba puisinya aku tulis dalam format liris dan bahasa yang konvensional, nggak masukin code switching segala macam gitu, tekniknya konvensional juga. Pas aku coba untuk masukin bahasa Binan situ nggak bunyi sama sekali. Bahasa Binan mau di kotak-katik kayak gimana pun nggak masuk sama sekali karena puisinya nggak mau ngomongin itu. Ya karena nggak butuh lah. Nggak butuh gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Sedangkan puisi-puisi ini menurutku tetap layak untuk masuk ke dalam kumpulan puisi itu karena dia punya tema yang saling jahit menjahit, punya satuan tema yang utuh gitu. Oke. Nah itu jadi nggak tahu ya, aku jadinya bertanya justru sekarang. Sekarang ini kita melihat puisi itu kayak gimana ya? Atau melihat kebaharuan itu dalam puisi itu kayak gimana ya? Itu pertanyaan gitu. Karena aku sangat menyayangkan gitu, dalam beberapa tahun ini banyak sekali usaha-usaha gitu, atau penulis-penulis untuk meninggalkan penyair baik secara tema maupun bentuk ngasih tawaran yang baru, tapi kayak nggak dilihat gitu. Aku takut gitu, karena bukan takut sih, jangan sampai menurutku hal kayak gini tuh kayak udah kelupa aja, padahal ketika dia muncul tuh wah ini keren banget, tapi karena tidak ada somehow kadang validasi pengakuan tuh dari lembaga dari sastra, lembaga itu masih diperlukan gitu. Nggak tahu ya bilang aku apapun, tapi menurutku kadang itu masih diperlukan untuk bikin kayak menormalkan itu loh, bahwa bisa loh ada puisi seperti ini gitu. Betul, menurutku gitu. Jangan sampai misalnya ya atau aku nyebut auto namanya misalnya kayak kita dulu punya penyair yang sebelum code switching itu jadi cool, itu kita udah punya Darmanto Djatman. Oh gitu. Darmanto Djatman luar biasa itu cara dia menulis puisi. Code switching naratif. Bahasa Inggrisnya atau bahasa daerah? Campur. Jermannya masukin gitu. Apa segala macam, atau ada Rita Utoro segala macam, dan bahkan Hairil Anwar pun melakukan itu. Oh iya. Gitu loh. Terus aku jadi kadang bingung kok sekarang malah hal-hal kayak gitu malah dianggap. Apa karena itu bagian dari Wahabi bahasa? Takut. Iya kan? Itu Wahabi apa ya? Kan kalau kita melihat juga sejarah di awal-awal kemerdekaan Indonesia kan itu bagaimana orang penulis dulu itu kan nulisnya bahasa Inggris gak masuk, bahkan Ignas Kleiden bisa masuk bahasa Jerman apa semua, dan itu kita normal aja dalam menulis. Tapi kenapa pas di sastra atau puisi sih. Atau ya kalau di novel biasanya masih dikasih terjemahan di bawah. Padahal nggak perlu lah. Padahal nggak perlu ya. Apalagi di masa sekarang lu bisa Google dengan mudah. Atau memang ini kan jurinya pasti beda ya. Jadi juri yang tahun sebelumnya, kalau yang sebelumnya kan yang menang
Aan Mansur. Mansur. Dan menurut saya Aan Mansur di situ puisinya Ini udah mengapa lu lu pisau. kata memaafkan pisau ya? Iya gitu. Ya. Oh ya itu sebenarnya menarik yang itu tahun berapa? 2021 mungkin terakhir. Masuknya Rusunating, puisi Rusunatingnya Ratri Niditya di daftar pendek Kusala waktu itu. Masuk ya? Masuk deh. Seingatku masuk sih. 2021 or something, aku lupa deh. Atau sebelumnya 21, gitu. 21. Itu menurutku sebuah tawaran yang sangat menarik dan fresh banget waktu itu. Dan bisa dilihat jejaknya sampai sekarang gitu. Dari Rusunating tuh melahirkan siapa saja. Menormalisasi siapa saja gitu. Itu banyak banget. Untuk generasiku berani menulis seperti itu pun ya ketika misalnya ngeliat Rusunating gitu. Oh, bisa ya puisi diginiin. Oke, selama ini kukira puisi gitu-gitu aja. Ternyata bisa playful ya. Bisa deket banget ya sama kita. Gitu. Iya. Itu sih yang paling penting yang dekat sama kita gitu. Atau memang atau puisi seperti puisimu ini dan puisinya ala-ala si Hamzah yang Om Pimpa dan seberapa ini itu tanda kutip yang tidak akan masuk di lembaga sastra. Jadi puisi kalian itu hanya akan diterima di ya non lembaga gitu, non apa yang tidak terlembagakan. Misalnya ya antar komunitas saja suka tapi pasti di dalam tahap badan bahasa itu masuk. Atau di KJ itu tidak akan masuk secara kebahasaan. Jadi akan diterima oleh publik, tapi kalau publik yang terlembaga, lembaga sastra itu akan sulit diterima. Mungkin ya, tapi tidak tahu ke depan gimana karena ini kan suatu saat misalnya kami jadi juri misalnya ya kan, ini kan juri-juri mungkin juri-juri yang masih konvensional atau masih punya pandangan puisi harus secara estetik oke, kebahasaan oke, secara tema harus dan ada politiknya juga di situ. Nah, itu nggak ada masalah ya. Termasukku jurinya akan pasti punya preferensi terhadap puisi-puisinya. Tapi suatu saat misalnya kalau yang agak aneh misalnya ketika nanti Hamzah misalnya, tapi Hamzah kan sudah pernah jadi juri sama Martin ya. Martin dengan Afrizal dan Sonli. Misalnya dia jadi juri, terus ada jadi juri kembali dan ada buku-buku seperti si Muhaimin, bukumu, Cicak, dan dia nggak masukin bukumu, tapi dia masukin buku-buku yang konvensional, yang selama ini yang kita menganggap bahwa itu puisi gitu. Nah itu agak aneh itu. Kalau misalnya si Hamzah jadi juri, kalau jadi juri gitu, karena dia secara kepuisian penyajian begitu, masa dia memilih yang bukan seperti itu. Nah, berarti kita harus kuasai lembaganya. Gitu, tapi menurutku ya pada akhirnya sebenarnya lembaga-lembaga ini yang sudah ada sekarang, kurasa apa ya yang diperlukan adalah pembagian apa ya, keberagaman spesifikasi itu. Gitu, kolam keberagaman itu gitu. Kayak mau cari penulis-penulis emerging, nyarinya di sayembara DKJ gitu. Sehingga penulis-penulis lama ngapain lagi ikutan atau dimenangin gitu. Iya betul sih. Ini kan nyari manuskrip baru dari penulis baru gitu. Nah, aku rasa spesifikasian kayak gitu di tiap lembaga atau festival atau sayembara gitu. Itu pernah, bentar aku potong. Itu pernah ada konflik tuh. Jadi kalau nggak salah Eka Kurniawan dulu pernah jadi juri atau apa, dia membatasi umur atau apa atau kelamaan apa usia yang ngirim DKJ. Terus Nirwan Dewanto tuh siapa gitu tidak setuju. Ya kata Eka, ini kalau nggak ini lupa lah, tapi bisa ke teman-teman konfirmasi apa dicek ulang. Eka bilang kalau kamu sudah berapa kali nulis buku dan sudah tua ya nerbitin aja, kenapa mau pergi berharap ke DKJ gitu. Kan kamu sudah terkenal gitu. Dari Dewanto sudah terkenal buku. Terbitin aja, ngapain kamu ke DKJ? DKJ kan salah satu, ya mungkin salah satu kan uang kita cari juga kan. Salah dua, ya
bisa kutip dikenal oleh publik sastra Indonesia kan gitu. Dan biasanya mudah dapat penerbit. Iya, Itu kan itu kenapa alasanmu ngomong bahwa DKJ lebih cocok buat penulis pemula. Iya, kenapa kamu masih ngirim, sedangkan kamu sudah terkenal, kamu ngirim ke Gramedia pasti udah diterima gitu. Misalnya gitu. Betul. Misalnya gitu. Itu. Nah, bayanganku kan KSK ini bukan seharusnya sih. Semestinya sama aja nggak sih? Sama sih. Kan seharusnya agak kasar sih. Kayak Semestinya agak halus. Sebaiknya tuh jadi lembaga yang membawa kesegaran yang lain yang dia tidak bisa kesegaran ini nggak bisa diakomodir oleh lembaga yang lain. Apalagi lembaga-lembaga quotes pemerintah. Iya, badan bahasa misalnya. Gitu. Yang kayaknya udah pasti deh buku-buku yang mungkin code switching-nya ekstrim tidak mungkin masuk. Ya. Nah, KSK ini masih bisa lentur lah. Nah, KSK harusnya lentur sekali. Oh gitu. Iya. Tapi jangan terlalu melambai juga gitu. Apa? Tapi jangan terlalu melambai juga. Kalau lentur boleh lah. Nggak apa-apa melambai. Ya. Itu kebayangkannya. Ya si badan bahasa oke, dia lembaga yang buku yang dimenangkan tuh yang seperti apa. Yang ditawarin mereka apa gitu. Gitu. Terus si Tempo, misal buku pilihan Tempo ya apa. Tapi kalau misalnya selera Kusala sama dengan selera Tempo, kayak itu buat apa? Atau selera badan bahasa. Atau selera buat apa gitu. Iya. Kolom-kolom ini seharusnya lebih jelas lagi. Iya sih, kelenturan kayak apa memilih daftarnya itu mesti lebih sih. Tidak mesti sama dengan badan bahasa, kayak maksudnya ada ciri khasnya lah bahwa ini ada opsi. Maksudnya gini, kalau tidak masuk 5 besar, minimal 10 besar. Iya kan? Ya. Maksudnya gini, ini kan politika wilayah aja kan. Kita memilih ini untuk keterbacaannya lebih meluas gitu. Dan pastilah ada juga alasan dari kebahasaan dari puisinya itu. Kalau puisinya jelek ya ngapain juga, walaupun kamu punya politik. Kalau puisi jelek ya jelek aja gitu. Artian sudah selesailah dengan puisinya, baru kita memilih gitu. Secara politik gitu. Nah, anggap ada satu puisi yang ya misalnya akikahnya misalnya gini, kan tidak akan mungkin masuk di badan bahasa. Akan sulit lah ya. Akan sulit itu. Ini. Ini bukan hanya lentur tapi melambai banget ini. Akan di halo. Akan di apa? Akan di-cut lah gitu. Nah, posisinya KSK ini mestinya yang kayak gini itu bisa masuk. Menurutku ya. Karena kelenturan itu. Betul. Menurutku gitu. Bisa masuk di mana aja gitu. Iya, dan jadinya kita selalu bisa bertanya nih teman-teman yang mungkin nanti ada di kepengurusan KSK gitu tiap tahunnya ya. Di tiap tahunnya mencari apa ya? Nah, mau yang puisi itu aja. Atau apa gitu. Setidaknya kita bisa melihat itu gitu will itu gitu. Aku bilang mungkin political will ya, karena political will. Nah, kita tuh udah nggak usah naif lagi bahwa dari wilayah mana gitu. Bahwa lembaga-lembaga ini tadi saya merasa sebarin itu sangat impactful. Betul. Untuk ya nggak bisa dinafikan lah. Itu gitu loh. Kayak misalnya ya tahun ini mau ngasih saya kesegaran gitu. Betul. Kebaruan. Maka kan itu akan pasti ngasih sesuatu. Ya lagi-lagi aku bilang Rusunating masuk Kusala itu impactful banget loh. Ini kita bahas buku puisinya aja ya. Fokus puisi. Masih kita puisi aja dulu. Ya, gitu. Terus nah aku jadi bertanya tahun ini apa yang sedang dicari oleh Kusala. Kalau misalnya pemenang-pemenang ini nominasi-nominasi ini dan pemenangnya nanti dipilih hanya karena puisi-puisinya yang mapan. Apakah kita masih membutuhkan itu di Kusala? Iya. I don't know. Pertanyaan saja. Jangan serang aku. Please. Saya orang baru di sastra Indonesia. Tolong. Justru baru itu bisa menghajar orang-orang lama ya. Status quo. Itu sih menurutku ya. Karena aku malah jadi khawatir
ketika dia akan begitu-gitu terus, puisi kita tuh nggak jadi beragam gitu loh. Jadinya misalnya ya Kusala, misalnya ntar 5 tahun ke depan akan konsisten. Pilihannya konvensional, Iya. realisme konvensional, konvensional gitu lagi. terus gitu. Bukan tradisional, konvensional bisa aja. Dan penyair-penyair baru bisa jadi yang tadinya udah punya suara, tadi punya warna yang unik, has its own color. Itu jadi pada akhirnya pengen deh gue masuk Kusala, gue ubah gaya deh biar Kusala-able. Iya. Ini buat Kusala. Karena kelenturan tadi itu. Kayak karena kalau kelunturannya hilang jadi begitu kan. Jadi kita yang menyesuaikan agar masuk Kusala. Iya, betul. Nah, kalau kayak gitu semua kan hilang itu keberagaman. Dan itu terjadi loh di DKJ. Dan itu jadi di DKJ. Jadi, makanya pemenang yang Imin tuh tahun kemarin ya. Iya. Tahun kemarin aku cukup salut karena memenangkan Imin. Siapa juri? Jurinya Kiki Sulistyo di puisi kalau nggak salah. Boleh. Mas Kiki. Sama juga Mas Kiki masuk tuh yang dia prosa ya. Kumcar dia. Kumcar ya. Iya menurutku gitu. Imin di DKJ itu beda, baru, dan kan banyak orang nulis novel atau nulis puisi, lihat DKJ kayak gitu, orang mau mengikuti, masa keluaran DKJ lokalitas, nggak terbaca oleh publik, oleh masyarakat umum, gitu. Diikutilah, pada akhirnya habis terbit nggak ada yang baca, publik nggak bahas, dan ditinggalkan gitu, nggak dibahas. Karena jangan-jangan si buku dengan penulisnya pun jauh, nggak dekat sama sekali. Iya. Kan itu nyebelin ya. Jadi orang mau menulis buku hanya untuk memuaskan juri DKJ-nya. Nah, jangan semestinya jangan terjadi di KSK. Itu yang diharapkan. Karena kita bicara ini penuh cinta loh. Penuh cinta kan? Iyalah kan, ada kebencian. Tidak ada kebencian. Kami ingin membuat ekosistem sastra. Ekosistem sastra yang sehat walafiat, stabil. Tidak banyak. Iya betul. Tidak banyak keributan. Nggak apa-apa sih ada ribut. Dan kalau ada keributan banyak dagang. Aku capek. Jadi itu teman-teman sekalian, ada statement terakhir nggak? Iya, aku aku tuh hanya mudah-mudahan mengharapkan itu lembaga-lembaga atau sayembara atau luasnya lebih luasnya festival-festival. Tadi yang ku sebut mungkin kita mulai memikirkan kembali gitu spesifikasi macam itu di tiap festival, di tiap kelembagaan, dan di tiap kolam-kolam itu ya, sayembara gitu. Itu yang nanti kurasa akan menghadirkan ruang untuk karya-karya baru, karya-karya yang ternyata segar gitu. Lagi-lagi jangan sampai ada kebaharuan yang sebenarnya udah lama ditawarkan, tapi karena kolamnya ini nggak fleksibel, nggak lentur jadi hard gitu. Padahal itu kemungkinan itu kalau diperkaya tuh bisa banget sih. Dan pada akhirnya kalau nggak lentur, masyarakatnya menjauh ya, nggak mau baca gitu. Sedangkan selera kita terus berjalan gitu loh. Aku sepakat sih ya, aku bukan pakai sih ya, aku sepakat gitu ya, bahwa KSK mestinya melihat selain puisi gitu ya, sudah selesai dengan puisi nih, bahwa itu memang layak, bagus gitu. Tapi kita harus melihat juga keberagaman itu, bukan dari wilayahnya, dari daerahnya, terus afirmasi menurutku butuh, perlu ya. Betul. Jadi dari gendernya, dari teman-teman penulis queer misalnya. Representasi. Kita belum ngomongin itu bahkan ya. Saya kayaknya baru menyebut queer tadi nih ya. Dan banyak teman-teman dari queer yang nulis puisi apa semua, mesti juga muncul. Tapi Norman pernah DKJ. Norman DKJ, tapi Kusala kayaknya belum deh. Kusala belum ya. Jadi maksud saya kalau queer di Kusala mungkin Rio Johan. Oh iya. Rio Johan berapa kali kan? Karya pertamanya. Ya. Karya pertama kan dulu ada karya pertama. Karya pertama ya. Jadi ya menarik sih. Jadi maksudnya KSK mestinya
apa menjadi ruang bersama Iya, betul. dari lintas Betul. gender, dari Betul. lintas wilayah dan Betul. lintas apa gender dan apa ya? genre, Ya, wise. iya betul genre. Genre dan genre itu mesti di Iya, karena uh, kalau nggak ada itu, misalnya ya teman-teman queer harus kemana? Iya. Tidak bisa kemana-mana gitu. Iya. Uh, Ya sasar jadi ruang aman lah mestinya gitu. Jadi belum teman-teman perempuan ya. Teman-teman perempuan, misalnya gini apa buku puisi ini hanya satu perempuan misalnya di daftar pendek apa semua. Ya mungkin agak naif sebenarnya, maksudnya nuntutnya gitu-gitu, tapi itu mesti ada gitu. Mesti ada gitu. Karena kok, nah itu dan kadang kesalnya bisa jadi bantahannya kan kayak, ya habis gimana orang yang bagus penulis laki-laki semua, hey banyak ya. Nah itu yang kurasa kadang tidak terlihat karena si juri tidak punya wawasan tentang tema itu biasanya gitu. Jadi ini kayak biasa aja gitu. Padahal seandainya dia punya wawasan tentang itu, kayaknya kita bisa ngeliat betapa pentingnya buku ini deh. Iya. Ketika dibandingkan dengan buku puisi lain misalnya. Selain kamu, penyair queer yang terbit tahun 2024 siapa? Aku nggak tahu lagi kalau penyair. Selain kamu? Nggak tahu deh. Ya? Kayaknya belum. Banyak kan kayak tahun itu ada berapa kan? Kayak Kristal Firdaus. Oh iya, Kristal Firdaus. Terus Kalimantan ya. Terus kayaknya nanti Stebi Julionathan juga mau terbitin tahun ini. Dia puisi juga. Jadi menarik juga tentang. Berarti 2024 teman-teman queer hanya kamu aja yang nerbitin nih? Aku nggak tahu, mungkin ada ya, tapi yang benar-benar teracak aku belum. Nah, itu belum melihat itu. Paling kan Norman, tapi kan di luar negeri. Bahasa Inggris. Yang My Dream Job itu ya. Terus ada antologi pun ya campuran Indonesia dan luar negeri juga. Itu yang kurasi juga Norman. Paling itu sih. Jadi yang yang kita bilang tadi ini bahwa keberagaman yang dipilih KSK mesti terjadi gitu ya, lintas genre, lintas gender, lintas wilayah gitu ya, dan tidak hanya lokalitas, tidak hanya rural, tapi juga urban, juga tadi masalah etnis. Jadi keberagaman ini yang mesti hadir di KSK karena KSK mestinya lentur gitu ya. Betul. Dan mudah-mudahan GES-nya bukan lagi GES pusat gitu ya. Iya, GES pusat mestinya jangan lah ya. Iya, bukan lagi kacamata orang Jakarta gitu. Saya sih meyakini itu terjadi karena ada Eka Kurniawan, ada siapa satu di kuratornya ya. Iya, Pak Hasan Aspahani dan Nezar Patria dan istrinya Richard Oh. Siapa namanya? Maaf, aku lupa lagi. Iya, sama maaf Bu. Iya. Maksudnya mereka punya pandangan yang menurutku tidak sesempit yang kita duga. Tidak pusat lah ya. Tidak pusat ya. Mereka punya pandangan yang lebih luas lah. Ya. Kita tunggu siapa yang menang di KSK. Iya. Tapi kalau kamu tebak siapa? Ini jangan tebak, jagoanku aja. Jagoan ya. Dua deh, maksudnya kayak ini kayaknya menang deh sama jagoanku. Oke. Kayaknya menang ya, kalau mau meneruskan tempo mungkin Tilas Genusida bisa. Dua, Tilas Genusida atau Syekh Siti Jenarnya siapa? Saiful Alim ya? Itu yang menang. Iya. Dugaanmu. Itu kayaknya. Ya kayaknya. Tapi jagoanku tentu saja. Itu kayaknya punya yang tadi yang ini dengan yang Syekh. Dengan yang Syekh, sepertinya bisa jadi gitu. Tapi kamu jagoannya Hantu Padang. Esa Tegar, jagoanku. Aneh. Oke. Atau ya ini juga. Ya semua aja, 5 aja semua. Tapi ini jagoanku. Kan biar nggak memihak gitu nanti. Gak apa-apa lah. Love you Mbak Pranita, aku suka kok. Tapi ini jagoanku. Gak apa-apa. Oke teman-teman. Ini jagoanku. Masih ya. Jagoanku. Nanti aku mau baca juga ini. Gitu. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi
Selamat juga ya. Aldiansa, bukunya Aldiansa. Kamu mau nulis buku puisi lagi nggak? Iya, lagi Atau proses. udah bosan? Lagi proses biar aku salah able. Oh, is. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Semoga teman yang terpilih yang terbaik lah ya. Ya, dan selamat buat teman-teman yang masuk Masuk daftar pendek. pendek. Selamat dan selamat juga Baik yang cerpen dan semuanya ya, Iya. puisi, prosa, cerpen, novel ya. Cerpen, Puisi, novel. cerpen, novel, dan semangat bekerja juga untuk teman-teman penyelenggara KSK. KSK. Semangat dan selamat. Yeay. Thank you semua. Nantikan video berikutnya. Oh, tadi apa tadi? Apa?